Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum zunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dalam awal khutbah ini, khatib mengajak kepada diri sendiri maupun jamaah seluruhnya agar semakin meningkatkan iman dan takwa, terutama selama bulan Ramadan. Pada bulan yang penuh kemuliaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi kesempatan dan kesehatan untuk digunakan sebagai ladang ibadah, dan semoga tetap berjalan sampai akhir Ramadan kelak. Kemudian tak lupa kita kirimkan salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa saat ini kita sudah memasuki 10 hari kedua bulan Ramadan. Artinya kita telah melewatkan 10 hari pertama puasa. Makna lain, puasa kini menyisakan 20 hari lagi. Selama bulan Ramadan, mari kita tingkatkan iman dan takwa dengan cara memperbanyak amalan ibadah. Karena niscaya Ramadan bakal berlalu dengan cepat apabila tidak diisi dengan kegiatan ibadah. Hikmah bulan puasa Ramadan sejatinya dapat dibagi ke dalam 3 fase. Fase pertama, 10 hari pertama, dan kita sudah melewati. Sekarang kita sedang menjalani 10 hari kedua dengan berbagai keutamaan. Selama memasuki masa ini, Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kita umatnya untuk senantiasa memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana mengutip sebuah hadis, awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, sedangkan akhirnya adalah terbebaskan dari api neraka. Meskipun ada yang menilai hadis ini dhaif karena sanad perawi, namun dapat dipakai sebagai motivasi untuk meningkatkan ibadah selama bulan Ramadan. Terkait ampunan yang diberikan selama 10 hari kedua puasa, hal ini dapat dijadikan tonggak bagi umat Islam untuk selalu berdoa dan mawas diri hingga memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memanfaatkan 10 hari kedua puasa yang sangat langka terjadi, mari kita memohon ampunan atas segala perbuatan buruk yang pernah dilakukan di dunia. Melalui doa yang selalu dipanjatkan selama masa tersebut, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni hambanya yang dipenuhi dengan dosa,
hingga dijauhkan dari api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ampunan itu juga sudah dijelaskan melalui salah satu kandungan isi Al-Quran. Dalam surah Ali Imran ayat 133 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka salah satu amalan yang bisa dilakukan umat muslim tentunya dengan cara memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama memanfaatkan 10 hari kedua bulan puasa. Pada sisa bulan Ramadan, kesempatan mulia tersebut sebaiknya digunakan untuk selalu mengingat kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala lewat doa-doa yang dipanjatkan setiap saat hingga tidak tergolong orang-orang yang merugi. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menambahkan, yang artinya siapa yang menghidupkan bulan Ramadan dengan puasa atau ibadah, dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Dan siapa yang menghidupkan beribadah malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Demikianlah khutbah pertama yang dapat kami sampaikan. Semoga dalam 10 hari kedua bulan puasa kita selalu dalam perlindungannya dan semakin meningkatkan iman serta takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli haza wastaghfirullah li walakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.